Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu berkaitan dengan pertobatan. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saya melihat ada 3 tahap pertobatan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, atau setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, 3 tahap ini adalah, yang pertama adalah pertobatan kepada Yesus Kristus, dan yang kedua pertobatan kepada gereja, dan yang ketiga adalah pertobatan atau kembali kepada dunia. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat, jangan skip, tetap ikuti ya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam YouTube sekarang ya, banyak orang yang percaya. Setelah percaya itu dengan semangatnya langsung ingin mengajarkan tentang siapa Yesus, tentang Alkitab. Dan akhirnya banyak kesalahan yang muncul ketika dia mau mengajarkan orang lain tentang Yesus, tentang Alkitab. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita perhatikan di Alkitab, itu ada satu teladan yang diberikan oleh para rasul supaya manusia sekarang yang baru saja percaya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu mengambil contoh itu supaya jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah. Nah, mari kita lihat ada teladan dari para rasul mengenai 3 tahap ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 42, itu ketika para murid mengajarkan atau berkhotbah, orang-orang pada zaman itu mereka mendengar dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, ini pertobatan yang pertama. Mereka percaya menerima Kristus, berkomitmen untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup mereka. Ini pertobatan yang pertama. Dan yang kedua, di sana kita melihat bahwa pertobatan yang kedua yang dimiliki oleh para jemaat mula-mula, yaitu mereka datang duduk dekat dengan para rasul, mendengarkan pengajaran-pengajaran para rasul, dan mereka mau belajar sungguh-sungguh dari para rasul sebelum mereka terlibat dalam pengajaran, sebelum mereka terlibat dalam penginjilan, sebelum mereka terlibat dalam dunia. Jadi ini tahap pertama, mereka sudah selesai percaya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka juga masuk dalam tahap kedua, pertobatan yang kedua, yaitu yang dulunya mereka benci kepada gereja, dulunya mereka tidak terlibat dalam pelayanan, dulunya mereka tidak hidup dalam persekutuan, dulunya mereka jauh dari kebenaran. Sekarang mereka duduk dekat para rasul, belajar sungguh-sungguh tentang siapa Yesus, tentang ajaran dan kebenaran-kebenaran yang benar. Dan setelah itu baru mereka terlibat dalam penginjilan, terlibat dalam pelayanan. Nah, ini yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Jadi kalau baru percaya kepada Yesus Kristus, tahap pertama mungkin sudah selesai. Tapi ada tahap kedua, yaitu harus duduk dekat para rasul, belajar dulu. Jangan buru-buru
mau untuk mengajarkan. Karena kalau buru-buru untuk mengajarkan, maka bisa saja sesat, bisa saja salah mengajarkan, bisa saja membuat orang bukan lagi dekat dengan Yesus dan mengenal Yesus dengan benar, tapi justru jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu saya minta kepada para murtadin yang mungkin saja sudah melewati tahap pertama, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang kamu harus masuk ke tahap kedua, yaitu belajar. Sebagaimana jemaat mula-mula, ketika mereka bertobat memberi diri, mereka dibaptis, percaya kepada Yesus, berkomitmen untuk mengikuti Yesus, mereka juga terlibat dalam duduk di dalam jemaat, dekat dengan para rasul, belajar sungguh-sungguh. Jangan buru-buru untuk mengajarkan, karena bisa saja salah. Karena Alkitab mengatakan, jika kamu salah mengajarkan dan menyesatkan, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehermu dan dilemparkan ke dalam laut. Nah, ini sangat mengerikan ya. Maka itu perlu para murtadin belajar sungguh-sungguh dulu, mengenal dengan benar kebenaran di dalam Alkitab, menafsir Alkitab itu dengan benar, baru setelah itu kamu terlibat dalam pelayanan. Tapi kamu juga bisa melakukan hal lain. Contohnya, kamu memberi kesaksian tentang ketika kamu bertemu dengan Kristus, bagaimana kamu percaya, bagaimana kamu mengikut Yesus. Kamu bisa memberikan kesaksian seperti itu. Tapi kalau untuk mengajarkan, lebih bagus jangan dulu. Tahankan dulu, belajar dulu, tahu benar dulu tentang kebenaran, baru kamu mengajarkan. Itu yang kedua, tahap kedua. Tahap ketiga adalah kembali kepada dunia. Nah, jangan sampai sudah percaya, sudah belajar, tapi tidak terlibat dalam pelayanan. Kita harus kembali kepada dunia, yaitu mau supaya memberitakan Injil. Jangan sampai tahu kebenaran tapi tidak mau membagikan kebenaran. Tahu tentang siapa Yesus yang sesungguhnya tapi tidak mau membagikan dan memberitakan tentang Yesus itu kepada orang-orang lain di dunia. Ya, orang-orang luar sana, supaya mereka juga akhirnya mengenal siapa Yesus, percaya seperti diri kita dan mengalami keselamatan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya para murtadin atau bukan saja orang-orang yang baru saja percaya, tetapi kita yang mungkin saja hari-hari ini sudah mungkin terlahir Kristen. Mari kita bertobat sungguh-sungguh, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena keturunan kita percaya kepada Yesus, bukan karena mujizat, tetapi karena memang kita betul-betul percaya dan meninggalkan manusia lama kita, mengikut Yesus. Dan setelah itu kita juga harus belajar sungguh-sungguh, dan kita harus terlibat dalam pelayanan. Dulu kita jauh dari gereja, sekarang kita dekat dengan gereja, ikut dalam persekutuan, ikut dalam PA, ikut di dalam setiap kegiatan di dalam gereja. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dan kita bisa melayani Tuhan dengan baik, menyenangkan hati Tuhan dengan setiap pelayanan-pelayanan kita. Dan juga bukan hanya di dalam gereja, tetapi kita harus keluar ke dunia supaya memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa hanyalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain, dan hanya Yesuslah yang memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang yang percaya menerima Dia. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan itu mencakup 3 tahap. Tahap pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus atau bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hidup lagi dalam kehidupan dunia, tapi hidup dalam kehidupan baru, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Dan yang kedua, terlibat dalam pelayanan di dalam gereja, belajar sungguh-sungguh tentang Alkitab,
belajar mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, dan mari terlibat dalam misi sedunia sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.